Ini website pembelajaran saya. Mana website pembelajaran saya? Ya, teman-teman, langsung saja kita menuju ke lynk.id. Kemudian, tentu saja kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita klik sign up free. Oke, di sini ada notif bahwa passwordnya minimal 6 karakter, harus mengandung angka, lowercase, dan uppercase. Saya ganti modif sedikit ya. Selanjutnya kita ketikkan kode di atas. Dan jangan lupa untuk mencentang agree to the terms and condition. Lalu klik sign up. Kita lengkapi data-datanya. Kemudian di sini boleh memilih bidang yang tepat sesuai dengan web atau akun yang akan kita buat. Oke, saya klik other saja. Lalu klik save detail. Nah, kita harus membuka email ya teman-teman. Jadi saya buka dulu email saya. Kita cari email yang berasal dari LYNK. Kalau tidak ada, kita ketikkan ditelusuri email. Nah, ini ada. Kita klik di sini untuk mengaktifkan akun yang baru saja kita buat. Klik sign in to continue. Oke, klik sign in. Ya, sudah masuk teman-teman. Inilah akun kita, kelas online matematika. Teman-teman bisa mengganti tema sesuai dengan minat teman-teman seperti apa. Langkah pertama, kita klik terlebih dahulu add new block, lalu pilih link. Nah, di sini yang akan kita masukkan mau apa saja sebagai menu yang terdapat pada website kelas online matematika. Nah, kita klik dulu di sini title-nya, misalkan kelas 10. Jadi saya akan membuat website berdasarkan pengklasifikasian materi sesuai jenjang kelasnya ya. Nah, URL-nya apa? Saya akan mengambil dari Drive Google ya. Di sini sudah saya kelompokkan. Nah, teman-teman, mudahnya adalah teman-teman mengklasifikasikan terlebih dahulu di Windows Explorer. Seperti punya saya, yang saya klasifikasikan seperti ini penyimpanannya. Nah, di sini sudah kita kelompokkan per folder. Untuk materi kelas 10 apa saja kita masukkan, materi kelas 11 apa saja kita masukkan, kelas 12 juga apa saja kita masukkan, termasuk di sini saya akan tambahkan soal UTBK. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman langsung upload folder ya. Nah, cara menguploadnya, teman-teman buka Google Drive, kemudian klik baru, lalu klik upload folder. Cari tadi foldernya di mana. Saya simpannya di sini ya, teman-teman. Nah, materi matematika SMK. Kalau sudah, klik upload saja. Nanti tinggal tunggu proses penguploadan dan ini hasil penguploadan yang sudah selesai ya. Karena memang saya buat per folder lagi di dalam materi matematika SMK ini. Nah, yang harus diingat dan tidak boleh terlewatkan langkah ini adalah untuk membagikan akses file teman-teman ya. Caranya klik kanan, kemudian pilih bagikan. Nah, di sini sudah saya ubah menjadi dibagikan ke siapa saja yang memiliki link. Lalu setelah itu tinggal klik salin linknya. Oke. Nah, nanti kita tinggal masukkan ke sini. Kita paste. Supaya lebih menarik, teman-teman bisa menambahkan icon di setiap menunya. Kita klik saja gambar ini, kemudian choose file. Saya sudah membuat icon, saya menggunakan Canva. Kalau teman-teman penasaran bagaimana caranya, boleh diklik di pojok kanan atas ya, ada tutorialnya. Nah, dan teman-teman harus ingat di sini image size-nya adalah 1024 x 1024 pixel. Jadi nanti di Canva teman-teman tinggal pilih custom size dengan ukuran ini. Oke, kita klik choose file. Saya simpannya di download ya teman-teman. Nah, ini. Oke, ini untuk kelas 10. Oke, crop and submit. Nah, selesai. Kita klik save. Kita tambahkan lagi add new block untuk link juga. Lalu saya pilih di sini kelas 11.
Nah, URL-nya saya akan ambil dari Google Drive untuk kelas 11. Kita cek dulu apakah ini sudah kita bagikan link. Ya, sudah ya. Ini siapa saja yang memiliki link. Kemudian tinggal kita pilih salin link. Lalu kita paste di sini. Save lagi. Lupa ya, kita belum menambahkan icon. Tinggal kita klik saja di sini. Kemudian klik pada gambar, choose file. Saya pilih file gambarnya, crop and submit, save. Selanjutnya, add new block, masih link. Saya tambahkan untuk yang kelas 12. Nah, ini dia, kita klik kanan, bagikan. Nah, ternyata yang ini masih belum saya ganti. Jadi, tulisan dibatasi, di sebelahnya ada tanda panah ke bawah, kita klik, pilih siapa saja yang memiliki link. Lalu kita klik salin linknya. Kita paste di sini. Wah, ini belum saya tulis ya. Saya tulis dulu kelas 12. Lalu, icon gambarnya kita tambahkan. Crop and submit, save. Mudah ya teman-teman ya. Nah, nanti apalagi yang ingin ditambah? Misalnya saya ingin menambahkan untuk soal-soal UTBK ya. Oke, lalu kita buka foldernya, klik kanan, bagikan, ganti dengan siapa saja yang memiliki link, lalu salin link. Paste. Save, udah. Ya. Nah, teman-teman, ini sudah ada 4 menu ya di kelas online matematika kita. Teman-teman boleh menambahkan link apapun yang sekiranya diperlukan. Misalnya saya akan menambahkan untuk koleksi video pembelajaran ya, teman-teman. Kita klik lagi. Boleh sih pakai video juga, tapi saya akan pilih ke link aja karena video yang bisa dipilih oleh nanti siapa saja yang mengunjungi kelas online matematika saya bisa memilih sendiri. Maka saya pilihnya yang link saja. Lalu saya pilih di sini. Untuk video pembelajaran ini kebetulan saya memiliki playlist koleksi video saya yang saya upload ke YouTube. Jadi saya tinggal ambil linknya ya. Nah, ini dari studio YouTube saya, kemudian pilih menu playlist, pilih playlistnya, playlist matematika. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman salin linknya karena semuanya mau kita ambil ya. Maka langsung dari alamat URL di atas. Kemudian kita paste di sini. File gambarnya bisa dipilih juga, ikonnya. Oke, satu lagi saya ingin menambahkan koleksi flipbook saya ya. Jadi ada ebook yang bisa dibalik-balik. Nah, ini lebih menarik daripada sekedar membaca file berbentuk PDF. Oke, saya tambahkan add new block, kemudian link. Saya tambahkan di sini judulnya flipbook. Dan saya akan membuka akun flipbook saya ya teman-teman di flip HTML5. Nah, teman-teman yang penasaran flipbook itu seperti apa? Ini saya berikan contoh tampilan flipbook saya. Tuh, kayak gitu ya, menarik ya. Bisa ditambahin suara dan lain sebagainya. Maka teman-teman yang penasaran boleh simak cara membuat flipbook. Linknya sudah saya sajikan di pojok kanan atas. Oke, saya akan menambahkan tidak hanya satu flipbook, tapi koleksi flipbook saya. Nah, ini di rak buku saya ya. Yang kita butuhkan linknya ada di sini. Tinggal kita copy link address, lalu kita pindahkan ke sini. Ya, untuk ikonnya boleh dipilih seperti tadi caranya. Oke, teman-teman, sudah beres ya. Sekarang kita menuju ke menu appearance.
Nah, teman-teman boleh menambahkan gambar di sini. Jadi nanti akan muncul gambarnya di paling atas ya, yang mewakili dari website teman-teman. Boleh foto teman-teman atau gambar apapun ya yang mewakili dari website tersebut. Saya klik pick an image. Oke, saya pilih gambar yang ini. Oke, ini dia sudah ada ya. Kalau mau mengganti, klik remove picture lalu nanti pilih pick an image lagi. Nah, teman-teman, di sini boleh dijelaskan juga seputar website yang sedang teman-teman buat ini. Ini untuk text color-nya saya pilih tetap hitam. Nah, untuk social link di sini teman-teman boleh menambahkan ya, mau apa saja. Misalkan saya akan berikan website pribadi saya. Nah, selanjutnya teman-teman kita tinggal memilih template ya. Di sini ada pilihan I'm feeling lucky, itu ada template random yang dimunculkan. Atau jika tidak mau, boleh memilih salah satu yang ada di sini saja. Tapi saya pengen nyoba yang I'm feeling lucky ya. Nah, ternyata seperti ini. Kalau tidak cocok, boleh diklik lagi. Terus saya coba sekali lagi. Oke, saya pilih yang ini saja. Nah, teman-teman bisa mengedit sendiri ya untuk jenis buttonnya. Misalnya mau yang fill, ini kan seperti ini ya. Mau yang fill kah atau outline. Saya coba ganti yang ini, coba. Nah, jadi bulat-bulat seperti ini ya. Itu terserah teman-teman ya. Untuk jenis fontnya juga boleh memilih di sini. Saya pilih Poppins aja. Nah, kalau sudah teman-teman ini saya rasa udah selesai ya. Dan teman-teman bisa langsung klik share. Kita coba paste di sini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kalau teman-teman mau lihat personal website saya, bisa diklik pada link ini. Nah, ini hasilnya. Kita lihat seperti apa tampilannya. Yang di sini adalah materi-materi ajar. Kemudian untuk kelas 11 kemudian untuk kelas 12 video pembelajaran. Nah, nanti tinggal memilih nih guestnya mau video yang mana. Oke, tinggal diklik saja. Selanjutnya ada juga rak flipbook saya. Kita coba ya salah satu. Oke, bagaimana? Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang sedang membutuhkannya. Terima kasih sudah berkunjung di channel Emma Rosina Dewi dan boleh lihat-lihat koleksi video apa saja sih yang ada di channel ini. Siapa tahu video-videonya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.